Ada yang coba menyebar isu menakut-nakuti. Apa menakut-nakuti? Kata mereka 2030 nanti Indonesia akan hilang dan dikuasai oleh komunis. Na'udzubillah. Fitnah yang menyebut-nyebut komunis ini luar biasa. Umat Islam wajib menyelamatkan NKRI. Makanya kenapa Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio memberikan statement, benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Dua pakar intelijen dunia, dua pakar strategi perang dunia, Peter Warren dan August Cole, melakukan riset terhadap Indonesia. Hasil risetnya diprediksi 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang adalah Cina. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu kan lebih kejam daripada pembunuhan. Ingat, atadruna manil muflis? Tahukah engkau siapa orang yang bangkrut? Berikut jawaban dan bantahan atas fitnah dari Andri Kurniawan ini. Selamat menyimak sampai tuntas. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah final. Maka kita semua harus melawan jika ada pihak-pihak atau kekuatan yang hendak menghancurkan negara ini. Setuju nggak kira-kira? Melawan dengan cara kita. Karena Indonesia ini sampai di 2023 sudah on the right track. Oh, itu bahasa kerennya. Mentang-mentang dekat rel kereta api di sini ya. Sudah pada track yang benar, tidak tergelincir, tidak turun dari relnya, tapi sudah di jalan yang benar. Pembangunan di segala bidang sedang terus diupayakan, dan syukur alhamdulillahnya terjadi pemerataan pembangunan. Kalau dulu Jawa sentris, apa-apa Jawa yang dibangun. Sampai-sampai jadi PNS juga harus orang Jawa. Itulah sebabnya saya namanya Suparman, padahal bukan orang Jawa. Biar mudah jadi PNS. Orang Lampung namanya Sugianto, orang Palembang namanya Surono, biar cepat jadi PNS. Sekarang tidak Jawa sentris. Jawa dibangun, Sumatera dibangun, Kalimantan sampai Papua dibangun. Papua itu bangun infrastrukturnya sangat mahal. Kalau menurut logika saya yang awam ini, sampai kiamat tidak pulang modal. Cuman mengapa Pak Jokowi bangun Papua? Karena Papua saudara kita juga. Setuju nggak? Tepuk tangan kalau setuju. Papua juga berhak menikmati kemakmuran dan kesejahteraan. Lebih mengejutkan lagi, ibu kota Nusantara tidak di Sumatera, tidak di Jawa, tapi di tengah-tengah Nusantara, yakni di Kalimantan. Ini bukti pemerataan pembangunan tersebut. IKN adalah ibu kota tercanggih sedunia internasional nantinya. Mudah-mudahan tahun depan sudah pindah ke IKN. Itu kota yang orang berdecak kagum. Tidak boleh pakai kendaraan pribadi di sana. Semua transportasi publik, dan itu pun listrik, berbahan bakar listrik. Semua kawasan hanya terjangkau, bisa terjangkau hanya dalam waktu 10 menit. Dan demi mensejahterakan rakyat Indonesia, Pak Jokowi mengambil kebijakan hilirisasi. Tujuannya apa? Agar kita nggak lagi ekspor bahan mentah, kita ekspor bahan jadi. Ekspor nikel dilarang. Barat teriak-teriak, Indonesia digugat di pengadilan internasional. Sekali kalah kata Pak Jokowi, lawan lagi. 2 kali kalah kata Pak Jokowi, lawan lagi. 3 kali menang. Nikel tidak diekspor. Larangan ekspor bauksit, larangan ekspor batu bara. Minyak goreng mahal dunia internasional. Pak Jokowi ambil kebijakan larangan ekspor minyak kelapa sawit, agar kita tidak bisa lagi dikontrol oleh dunia internasional. Kemudian Freeport yang tadinya nggak bisa diambil oleh Indonesia, dengan beraninya sang presiden yang pelongok-pelongok itu, yang katanya deso, yang katanya cungkring lan mukidi, dengan berani mengambil alih Freeport.
Artinya memang Bapak Ibu nggak perlu sok gagah, tapi buktikan dengan nyali dan tekad yang nyata. Mudah-mudahan Presiden sukses penyembuh. Amin. Jadi kita ini sudah on the right track. Ada yang coba menyebar isu menakut-nakuti. Apa menakut-nakuti? Kata mereka 2030 nanti Indonesia akan hilang dan dikuasai oleh komunis. Na'udzubillah. Fitnah yang menyebut-nyebut komunis ini luar biasa Bapak. Ini fitnah. Saya yakinkan sama Bapak Ibu, komunis tidak akan pernah bangkit di negeri kita ini. Mengapa? Karena TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tegas mengatakan PKI, partai terlarang. PKI bukan cuman partainya, ajarannya juga komunisme, Leninisme, Marxisme. Jadi kalau ada di Jagabaya ini orang nyumput-nyumput mengajarkan ajaran PKI, lapor Babinsa, lapor Babin Kamtibmas, lapor ketua RT, ketua lingkungan, lurah. Asal jangan main hakim sendiri, langsung disikat, percayalah. Pak Ustadz, kemarin ada tuh yang pakai baju kaos palu arit. Tak kasih tahu bocorannya ya. Geger beberapa periode yang lalu ada orang pakai baju kaos palu arit lalu diviralkan. Ya polisi gerak cepat, langsung ditangkap. Begitu ditangkap ini bukan 1-2 orang, segerombolan orang. Ternyata mereka sendiri yang beli kaosnya, mereka sendiri yang nyablonnya, mereka sendiri yang makainya, mereka sendiri yang memvideokan dan memotonya, mereka sendiri juga yang memviralkannya, mereka sendiri juga yang teriak-teriak komunis sudah bangkit. Ketika ditanya Pak Polisi, mengapa Anda tega melakukan itu? Ya ini eca-ecaan lah, biar masyarakat waspada agar komunis gak bangkit. Ya walaupun eca-ecaan lah Pak, walaupun itu cuma drama dan sandiwara, tapi kan fitnah. Ya Pak ya, ya kan gak boleh. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu kan lebih kejam daripada pembunuhan. Ingat, atadruna manil muflis? Tahukah engkau siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu Bapak Ibu, orang yang bangkit pada hari kiamat nanti. Sholatnya full, puasa Ramadannya tamat, zakatnya rajin, naik haji sudah, umrohnya sering ke Mekah, tapi dia suka menyebar fitnah. Karena dia suka menyebar fitnah, maka di akhirat habis semua ibadahnya diambil dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Makanya tak kasih tahu nih, yang suka menyebar-nyebar fitnah itu, walaupun jidatnya nganti kapalan, saking rajinnya sujud, walaupun udeng-udengnya jedet pelapon saking tingginya, walaupun janggutnya tekan udel, walaupun jubahnya nyengser di tanah, kalau dia suka menyebar fitnah, apalagi di mimbar-mimbar agama, sebelum dia minta maaf dengan yang difitnah, dosanya tidak akan diampuni, semua kebaikannya akan dihapuskan. Makanya jangan suka fitnah Bu. Ibu-ibu ini suka nyinyir di tukang sayur kan, ngomongin tetangganya lah, ngomongin orang lah. Hati-hati tuh, bahayanya sungguh luar biasa. Termasuk yang nuduh Pak Jokowi itu apa Fir'aun. Pak Jokowi itu Bapak Ibu sholat 5 waktu nggak pernah telat. Kemarin sampai viral di Bengkulu kan, Pak Jokowi mampir ke masjid sholat, Bu Iriana Jokowi nunggu di teras masjid, ada Ibu Presidennya Pak ya. Itulah orang yang sederhana itu, bukan dibikin-bikin loh. Kalau bini-bini pejabat yang lain ngamuk dia kalau nunggu di teras masjid, beliau nungguin. Kalau kata pas pampres, tanda Pak Jokowi ngajak sholat, kalau sudah waktunya lepas sepatu, lepas kaos kaki, nggak pakai omongan, enggak. Pas pampres sudah tahu minta mampir sholat ini, mampir ke masjid. Dan Pak Jokowi itu sudah 46 tahun Pak, nggak pernah alfa sholat tahajud. Nah saya mau tanya nih, yang muka-mukanya kayak malaikat di sini nih, ada nggak yang kira-kira sudah 46 tahun nggak pernah tinggal sholat tahajud? Boro-boro kita mah, subuh aja kesiangan. Usalli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Kok kesiangan Bu, jam 10 sholat subuhnya. Hati-hati dengan fitnah. Pak Jokowi berangkat ke tanah suci Pak bersama keluarga, masuk Baitullah, masuk Ka'bah. Kita mau boro-boro masuk Ka'bah ya. Beliau masuk ke Ka'bah, kemudian keluar dari Ka'bah berdoa di Multazam, mencium Hajar Aswad, berlinangan air mata ya Ibu Negara Iriana Jokowi, saking terharunya, saking bahagianya.
bisa sholat di dalam Ka'bah, bisa cium Hajar Aswad, bisa berdoa di tempat yang paling mustajab. Tempat yang paling mustajab berdoa di muka bumi ini multazam. Multazam itu di mana? Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Tempat yang paling mustajab. Nah, kita mau cium Hajar Aswad saja susahan, Bu. Empet-empetan, keblenyet. Walaupun ibu-ibu ini nggak apa-apa nggak cium Hajar Aswad yang di Mekah, karena perempuan mencium tangan suaminya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam, persis Hajar Aswad ya. Makanya buat yang masih gadis, kalau cari laki jangan yang coklat, jangan yang kuning, hitam aja sekalian. Nah, cara menciumnya begini, cetok. Begitu caranya. Jadi balik lagi, Indonesia sudah on the right track. Dan insya Allah Bapak Ibu, tahun 2045 proyeksi Presiden Jokowi, Indonesia akan sejajar dengan semua negara maju di dunia internasional. Allahumma amin. Tepuk tangan lagi. Iya dong, harus visioner kita. Orang itu jangan pesimistis. Kita ini jangan gampang banyak mengeluhnya. Orang Indonesia ini memang kerjaannya ngeluh. Enak zaman dulu daripada zaman sekarang. Cangkemnya siapalah yang ngomong gitu. Iya dong. Kalau banding-bandingannya kayak gitu, enak zaman dulu Pak daripada zaman sekarang. Karena mengapa? Zaman dulu saya nggak pernah pening mikirin biaya sekolah. Nggak pernah pening mikirin biaya makan minum. Yang penting Bapak Ibu saya, karena saya masih kecil soalnya. Kadang-kadang kita ini nggak syukur Bapak Ibu. Cobalah zaman dulu di kampung saya Pak, yang punya TV cuma satu, kepala suku. Kalau dulu kan kepala suku di kampung-kampung itu ya Pak, kardus lah kalau zaman sekarang kan. Cuman dia doang, itu pun TV hitam putih. Lagi seru-seru nonton, mati, akinya habis. Akinya habis. Di kampung saya yang punya motor cuma satu orang. Orang paling kaya di kampung saya, motornya mereknya L2 Super. Sekarang nggak ada lagi L2 Super itu. Sekarang semua rumah punya motor, ya kan? Semua, ada 3 malahan kan? Oh nggak punya? Waduh, minta beli ini kayaknya ya. Saya doakan ibu cepat terbeli motor, amin. Punya TV. Kadang-kadang juga heran sama orang Indonesia ini, HP-nya Android semua. HP-nya Android. Kemana-mana selfie, acara IPWK, PIP begini selfie, kondangan selfie, mana mengot lagi mulutnya, jadi 2 begini. Saya juga heran ngapa emak-emak ini pakai 2 jari. Kalau bapak-bapak kan udah mantap, kalau foto begini, mantap. Tiba emak-emak 2 jari, jadikan aku yang kedua. Itu maksudnya. Kondangan selfie, ke laut selfie, makan di restoran selfie, dibilang melarat nggak terima, tapi nggak dapat BLT sama bansos, ngamuk. Ketua RT dimaki-maki, dasar ketua RT, saudaranya dapat semua, kami nggak kebagian, mentang-mentang. Nah tepukan. Wah, ini dendam nih kayaknya. Oh waduh, nggak enak jadi ketua RT, nggak enak juga ya. Saudaranya dapat, kami nggak dapat, kan begitu, umpama ini, umpama. Akhirnya PRT kan pening, udahlah. Nanti kalau bagi bansos, bagi BLT, saudara nggak usah dikasih. Orang semua yang dikasih, yang bau-bau saudara nggak usah dikasih. Begitu yang bau-bau saudara nggak dikasih semua, yang orang dikasih orang lain semua, apa kata saudara? Payah, nggak guna punya saudara jadi ketua RT. Orang lain kebagian, kita mah kagak. Lagi hajatan nggak ditegur ketua RT, saudara dewe yang musuhin Pak. Pening, karena kita ini bermental minta bantuan semua. Nah bapak-bapak, waduh ada yang dendam ini kayaknya ya. Kita sudah jauh lebih baik, kita saling bantu, yang ada membantu yang lagi nggak ada, yang sedang lapang membantu yang sempit. Kita berbagilah dengan sesama Bapak Ibu, kita gotong royong saling membantu satu sama lainnya. Karena begini, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Makanya berhentilah dulu orang Islam itu Pak bongkar pasang masjid. Masjid sudah mewah-mewah, coba kayak Al-Jabar Jawa Barat itu kan bikin masjid 1 triliun. 1 triliun itu berapa nolnya Bu?
Nggak muat kalkulator itu. 1 triliun itu saking banyaknya kalau kita beliin lato-lato. Tenggelam lah Lampung ini sama lato-lato. Sedangkan di Jawa Barat itu Pak, yang nggak kebeli sepatu masih banyak. Yang susah makan masih banyak. Iya Pak ya. Makanya berhentilah dulu umat Islam itu. Masjid sudah bagus, apalagi bangunnya pakai dana APBD itu kan. Kayak kita ini kurang-kurang masjid saja. Makanya kata ulama, ngasih makan orang yang lapar, belikan beras orang yang nggak punya beras, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Ya Pak ya. Ini bolak-balik umroh, bolak-balik umroh. Umroh itu kan mahal, 35 juta. Bu ya, kalau sudah pernah umrah sudah, pengen umrah lagi 35 juta, bagiin sama tetangga yang susah. Cocok atau cocok? Cocok. Ini listriknya sudah bunyi nit-nit nih tadi. Ayo, siapa yang mau beliin? Siapa yang mau beliin? Ya, iya dong, beliin lah. Ya. Nggak kacang 50.000 jadilah, biar nggak nit begitu. Kan nggak enak. Kalau listrik nit begini Pak, nggak seberapa rasa lainnya. Yang nggak enak itu malu. Udah nit itu. Kepedulian kita bersama. Makanya saya dikritik orang ustaz. Dakwah yang sebenarnya bukan di mimbar. Dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Makanya penting kita ini nggak harus mengeluh, tapi kita punya kepedulian dengan sesama. Kalau begini cara kita gotong royong, saling menguatkan satu sama lainnya, insya Allah Indonesia akan berkembang menjadi negara maju. Allahumma amin. Termasuk 2024 nanti ada pihak-pihak yang ingin menjadikan tahun 2024 itu agenda chaos. Mereka mengatasnamakan apa Bapak Ibu? Kebangkitan Islam. Jangan mau ketipu ya. Kalau ada yang ngajak-ngajak walaupun jilbabnya sampai tanah ya Bu. Bu, jilbabnya aja sampai tanah. Nyapu halaman nggak pakai sapu lagi, pakai kerudungnya itulah. Jangan ketipu ya kalau dia ngajak kita melawan negara, ngajak kita melawan aparat penegak hukum. Katanya 2024 kebangkitan Islam, tapi dia tujuannya melawan negara. Sudah terbukti di Arab. 21 negara Arab kacau Pak. Jadi bukan Islamnya yang salah, mereka hanya mengatasnamakan Islam. Mereka nyebutnya apa? Al-Tauratul Arabiyah, kebangkitan tanah Arab. Arab Spring. Akhirnya apa? Apa Arab sejahtera? Perang saudara. Tunisia Presiden bin Ali jatuh. Yaman Ali Abdullah Saleh jatuh. Mesir Husni Mubarak jatuh. Muammar Gaddafi mati diselokan. Suriah sampai sekarang nggak selesai perang saudara. Afghanistan perang saudara. Irak perang saudara. Yaman perang saudara. Mau kita kayak gitu? Ini kerjaan siapa? Kerjaan orang-orang yang berkedok agama, mengatasnamakan agama, tapi melawan negara dan pemerintah yang sah. Jangan pernah percaya dengan itu semua. Makanya Nabi ingatkan, man kharaja minas sultan wa faraqal jamaah famata mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang menolak pemerintah yang sah, keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, dan dia melawan negaranya sendiri, famata maka dia mati, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Oke, sekali lagi, kita tidak hanya menolak kelompok ekstrim kanan, yang ekstrim kiri juga, yang komunis, sudah ada sejarahnya Pak. Komunis 2 kali memberontak kepada negara ini, jelas kita tolak, maka mereka terlarang. Termasuk kelompok ekstrim kanan. Kelompok ekstrim kanan itu apa? Mulai dari HTI, Ikhwanul Muslimin, Jamaah Islamiyah, Al-Qaeda, ISIS, JAD. Nah yang paling banyak di Lampung ini JI dan JAD. Yang kemarin digerbek Pak di kawasan pegunungan antara Prengseu dan Lampung Tengah. Dan betapa mengejutkannya Bapak Ibu, yang terlibat di sana ada di antaranya aparatur sipil negara, bahkan kepala puskesmas. Mau jadi apa kita ini? Makanya saya juga heran sekarang kok banyak PNS penampilannya aneh. PNS tapi cingkrang. Ya kalau dia bukan PNS nggak apa-apa, itu hak dia. Tapi kalau yang namanya pegawai negeri sipil, itu ada uniform, ada seragamnya. Nggak bisa sembarangan itu pakai pakaian. Pak kemudian menyalah-nyalahkan negaranya sendiri, termasuk yang lagi rame NII.
NII di Lampung ini cukup banyak Bapak Ibu, termasuk yang lagi masalah di pemberitaan NII Al Zaitun. NII Al Zaitun itu saya petakan sederhana, minta waktu dikit saja. Begini Bapak Ibu, Al Zaitun itu adalah bagian dari NII. NII itu Negara Islam Indonesia. Dulu waktu Kartosuwiryo dieksekusi mati, sebetulnya DITI itu bubar. Cuman karena masanya masih banyak, nah ada pihak-pihak yang memanfaatkannya. Maka NII, Negara Islam Indonesia, dan DITI dikembangkan kembali. Lalu kemudian secara sederhana NII pecah menjadi 3 kelompok. Kelompok satu namanya NII ideologi. Ini NII tradisional. Ini kelompok ajengan Masduki yang banyak di Jawa Barat, Pak, Garut dan lain sebagainya, termasuk Talang Sari. Ingat Talang Sari dulu yang diserang, yang dihancurkan karena bunuh dan ramil kalau tidak salah ya Pak. Kemudian yang kedua ada NII jihadis, kelompok jihad, kelompok teror. Ini kelompok siapa? Abdullah Sungkar, Abu Bakar Ba'asyir. Mereka buron dikejar Pak Harto, lari ke luar negeri. Mereka bikin jamaah Islamiyah yang terafiliasi dengan jaringan Al-Qaeda. Begitu reformasi, Abu Bakar Ba'asyir pulang ke Indonesia, Abdullah Sungkar sudah meninggal dunia, maka kemudian dia mendirikan Al-Mu'min, termasuk Majelis Mujahidin. Dan salah satu saudaranya keluar dari penjara tahun 1997, kalau tidak salah, 96-97, pulanglah ke Lampung, tinggal di Lampung, mendirikan Khilafatul Muslimin. Abdul Qadir Hasan Baraja, khalifahnya Khilafatul Muslimin, yang kemarin geger di Lampung, digerebek di pesawahan sana itu, yang ada berangkas sekian miliar isinya tersebut. Maka lantas kemudian ada NII ketiga, namanya NII KW 9. NII KW 9 ini dipimpin oleh Adah Jailani. Adah Jailani keluar dari penjara, dia direkrut oleh negara untuk melemahkan NII yang asli. Lalu dia mengajak Abu Toto AS Panji Gumilang untuk menjadi imam baru NII. Ini sebetulnya dulu dipakai Orde Baru. NII Al Zaitun itu Pak, dipakai Orde Baru untuk melemahkan NII yang asli. Maka mereka merintis pesantren Al Zaitun tahun 96 dengan modal 2 ton emas. Banyak nggak? Ibu-ibu yang belum punya motor boleh doa, ya Allah kasih saya 2 ton emas. Nanti emasnya jatuh dari langit Bu, nimpah. Mati malahan ya. 2 ton emas modalnya itu Bapak Ibu, diresmikan oleh Presiden B.J. Habibie. Diresmikan oleh Habibie. Nah, begitu masuk Orde Reformasi, pemerintah nggak mau lagi pakai Al Zaitun. Maka mereka mencari semang baru. Secara sederhana saya ingin sebut begini, Al Zaitun itu bagian dari NII. Tapi sayang ada yang membackingi Bapak Ibu. Dari mana sih mereka dapat duit begitu banyak bikin pesantren? 1 unit gedung itu biayanya 50 miliar. Jadi 4 unit gedung 200 miliar. Mereka punya hotel namanya Hotel Al Islah. Makanya Bapak Ibu, Pak Presiden Jokowi ingin sekali Al Zaitun bubar. Mabes Polri sangat ingin, tapi kita semua sepakat mendukung Presiden Jokowi dan mendukung Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri untuk mempidanakan Abu Toto AS Panji Gumilang. Setuju atau setuju? Tepuk tangan dulu. Nah, sebagai langkah antisipasi terakhir saya sampaikan, hati-hati masukin anak ke pondok pesantren ya. Jangan mau gratis-gratisan aja Bapak Ibu. Udahlah. Di Indonesia ada 198 pesantren yang terafiliasi jaringan terorisme. Jadi hati-hati. Itu nggak banyak Bapak Ibu dibandingkan dengan pesantren yang ada. Saya sarankan kalau ingin masukin anak ke pondok NU saja. Yang lebih bagus lagi masukin pondok saya. Nah, promosi saya. Nggak apa-apa Pak Lukito, Pak Tunas. Saya promosi dikit. Pondok saya itu Bapak Ibu yang putra di Fajar Baru. 15 menit dari Raja Basa. Fajar Baru itu Jati Agung, cuman dia yang berbatasan dengan Simbaringin Natar dan Kecamatan Raja Basa. Yang putri di Karangsari, juga sama 15 menit dari Untung Suropati itu. Itu kalau yang mampu bayar, yang mampu ini ya, 300.000 sebulan.
makan di situ, biaya mondok di situ, sekolah juga di situ, dapat ijazah MTS dan aliyah. 300.000 itu 10.000 sehari. Ada orang tua nawar, Ustadz, anak saya bisa gratis enggak? Enggak, kata saya itu. Jajan anakmu berapa sehari? 20.000. Kali sebulan berapa? 600.000. Nah di pondok kita cuma 300.000. Iya juga, enggak jadi gratis, enggak jadi. Masukin aja. Ya iya dong. Kan mau dikasih makan di pondok itu. Makan 3 kali sehari. Anaknya pintar ngaji coba. Anaknya hafal Quran, bisa ngaji kitab kuning, nahu sorab dan sebagainya. Tapi kalau yang nggak mampu bayar betul, atau anak yatim, free Bapak Ibu, gratis, bahkan sampai kuliah. Karena sudah saya siapkan orang tua asuhnya, kalau anak yatim itu sampai kuliah dibiayai. Jadi sedemikian rupa sekarang mondok tidak ketinggalan zaman. Baik, demikian mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan materi oleh narasumber.